dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Senang sekali pemirsa, Majelis Ilmu Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda. Nah, pemirsa, sekarang ini sudah masuk musim haji. Seperti yang kita lihat sekarang, ada sebagian jamaah sudah menunaikan ibadah haji, ada juga yang saat ini masih menunggu giliran untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Nah, menjadi evaluasi sekaligus perenungan dan juga motivasi sekaligus pengingat bagi diri kita, apakah benar haji yang kita tunaikan kali ini adalah benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau jangan-jangan ibadah haji kita demi gengsi. Nah, itulah pemirsa tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, jangan naik haji demi gengsi. Bersama guru-guru kita Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Abi Pantun dan juga Ustadz Riza Muhammad. Langsung saja pemirsa, kita saksikan Damai Indonesiaku yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Telaga Kahuripan, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Qal sadaqullah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Ali Imran 95, 96, 97 tentang wajibnya berangkat haji bagi yang mampu. Dan saya berdoa semoga yang hadir dan menyaksikan Damai Indonesiaku insya Allah segera berangkat haji. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ustadz Taufikur Rahman yang sangat saya hormati, sahabat dan guru saya, semoga selalu mendapat keridhaan dan keberkahan Allah. Jamaah yang hadir di tempat yang mubarak ini segera berangkat haji. Masya Allah. Siapa yang tiba di Mekah, sepulang dari Mekah, hidup dan rezekinya berkah. Janji ini bukan sekedar janji, tapi harga mati dari sebuah kesuksesan. Orang yang pulang haji, insya Allah makin barokah. Orang yang pulang haji rezekinya makin melimpah. Orang yang pulang haji hidup keluarganya makin sakinah, sebab ia belajar kepada Nabi Ibrahim. Surat An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Maka siapa agamanya yang paling balik melainkan agama Ibrahim? Hanif, lurus, membawa petunjuk kepada Allah.
dan Ibrahim adalah Al-Khalil, kesayangan Allah. Maka siapa yang mengikuti jejak Ibrahim, mengambil millahnya, insya Allah hidupnya bahagia. Haji adalah penutup dari kesempurnaan keislaman. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa atiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Maka sempurnanya iman seseorang ditutup dengan menunjukkan ketauhidan, rasa cinta kepada Allah, dan meletakkan Allah di atas segala-galanya. Dan orang yang mengakui tujuan hidupnya adalah Allah, semuanya Allah, bergerak karena Allah, beribadah karena Allah, berkeluarga karena Allah, itu dibuktikan dengan proses ibadah haji. Maka siapa yang melaksanakan haji, sempurna keimanannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, keuntungan yang dijanjikan, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Ali Imran ayat 96. Siapa yang pergi haji, maka insya Allah sepulang dari haji hidupnya bahagia, otomatis bahagia. Ini janji Allah. Maka seseorang yang menjalankan haji, taat kepada milah Ibrahim, mengikuti jejak Ibrahim, maka insya Allah hidupnya pasti barokah dan penuh petunjuk dari Allah. Dan haji itu bagi yang mampu. Halo, mampu itu bukan karena ini besti. Apa ini? Jari gua ini. Ibu, kalau haji hanya gara-gara urusan duit, maka pasti orang yang kaya dan banyak duit pasti berhaji. Faktanya tidak semua yang berduit dan banyak uangnya berhaji. Betul? Faktanya tidak semua orang kaya berangkat haji. Manistatoa, yang dikatakan mampu adalah hasratmu, hatimu lebih mendahulukan kepentingan akhirat, lebih mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan dunia. Al-Qasas ayat 77. Abdagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nisbaka minad dunya. Kejarlah urusan akhirat, utamakan urusan akhirat, jangan lupakan urusan dunia. Berarti hidup ini punya skala prioritas, mementingkan dan mengutamakan kepentingan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ini mampu atau pura-pura tak mampu? Halo, yang belum berangkat haji ini kenapa diundur-undur, dengan alasan apa alasannya? Saya ingin meminta kebenaran dari jamaah. Tolong pilih jawaban yang menentukan hidup Anda sebenarnya untuk Allah atau dunia. Ibu, motor apa umroh? Bohong. Karena sebagian sudah kredit motor dulu, beli motor dulu, nyicil motor dulu, nabung untuk ke Baitullah umrah tidak bisa. Ini menandakan bukan tak mampu, tapi pura-pura tak mampu. Ibu, rumah apa haji? Bohong. Karena kebanyakan orang itu beli rumah dulu, DP rumah dulu, hingga hajinya berantakan dan dinomor duakan. Padahal perintah haji itu mutlak untuk mencapai kebahagiaan. Demi Allah, sepulang haji, beli rumah pasti dapat. Karena itu janji Allah. Itu kenapa terapi kita adalah terapi mendahulukan Allah. Salah satu kesuksesannya adalah berangkat haji. Dengan berangkat haji, semua beres. Dengan berangkat haji, urusan kehidupan insya Allah tercukupkan. Asalkan satu niatnya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kerjakan haji dan umroh karena Allah, bukan demi gengsi. Nanti insya Allah akan ada tausiah dari Ustaz Taufikur Rahman yang menjelaskan berhaji karena Allah itu seperti apa sih? Ya, insya Allah jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali lagi di acara Damai Indonesia. Baik, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, Ustaz Riza Muhammad telah membuka di segmen 1 ini dengan bagaimana menjelaskan tujuan haji. Seperti yang kita ketahui pemirsa, haji adalah suatu manifestasi tertinggi pengabdian dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ritual yang sangat panjang sekali, di mana di puncak haji itu sendiri kita wukuf di Padang Arafah. Untuk itulah kembali kita niatkan, kita luruskan niat kita dalam beribadah haji, jangan sampai itu ditunaikan hanya demi gengsi.
Nah pemirsa, di segmen kedua nanti kita akan menjelaskan, kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Abi atau Ustadz Taufikur Rahman. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Jangan naik haji demi gengsi. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku. Kenapa? Karena sering sekali mungkin ini menjadi pengingat buat diri kita. Ketika kita pulang haji, justru yang besar atau yang tinggi adalah gengsi, bukan ketaatan kepada Allah atau berubahnya perilaku untuk lebih taat dan juga mungkin lebih alim begitu ya. Nah, seperti apakah tausiah dari guru kita Ustadz Abi Pantun akan disampaikan sesaat lagi. Silakan Abi Pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik mobil mewah ngajak anak, saya turun ke bawah kayaknya lebih enak. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Guru kita tercinta Ustadz Riza Muhammad yang tadi telah menyampaikan mauidul hasanahnya juga kepada para keluarga besar Masjid Raya Telaga Kahuripan yang saya hormati, cintai, sayangi, rahimakumullah. Pemirsa Damai Indonesiaku, ya Allah, orang Keranji berangkat ke Cipaku bawanya asinan dan mainan. Kita ngaji di Damai Indonesiaku, insya Allah selalu tontonan yang memberikan tuntunan. Sepat, gabus, lele, lohan, cepet, bagus, nggak bertele-tele, jamaah juga udah nggak tahan. Nah, karena kelihatan tuh yang di belakang saya lihat udah pada berapa kali ganti kaki. Iya, dari mulai duduk sila sampai mulai belonjor tuh yang ngipas-ngipas gamis hitam di hati udah mulai ngucap lagi megang dengkul baik. Di hati udah ngucap kayaknya apa namanya obat batuk dari rawa bugel, mata ngantuk, pantat rada pegel. Ya Allah, kita ngaji ya, jangan haji demi gengsi. Kenapa? Pertama, surat kedua, juz kedua ayat 196. Tuh alasan pertama, jangan kita haji demi gengsi. Apa sih bunyinya? Allah memerintahkan haji dan umroh, dan di ujungnya ada penegasan di sini, atimul hajja wal umrota lillah. Bu, Pak, surat Al-Baqarah ayat 196. Ketulis nggak tuh? Halo, kerekam nggak? Oke, surat apa? Ayat berapa? Sempurnakan oleh kamu wahai calon-calon duyufur rahmannya Allah akan ibadah haji dan umrah. Penekanannya lihat, lillah, karena Allah. Yang kedua bukan kata saya, di surat ketiga juz keempat ayat 97, kalau barusan di akhir, nih di depan sekarang. Apa sih bunyinya? Walillahi alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Luruskan niatmu, lillah, karena Allah. Tuh, udah dua. Jelas kan tuh Bapak Ibu? Jelas apa enggak? Yang ketiga, bukan kata saya. Apa kata Kanjeng Rasulullah SAW? Man hajjalillah falam yarfus walam yafsuk roja'a kayaumin waladatu ummu, rawahul Bukhari. Tuh artinya, bahasa hadisnya. Terjemahin jangan. Terjemahin jangan. Soalnya Pak kalau lagi di Madinah tuh langsung mendadak pintar ngomong Arab. Beneran. Begitu kedengeran ada orang jualan jilbab khamsarial, orang Telaga Kahuripan pede nawarnya, tuan lah khamsarial kam arba'a rakaat. Yang jualan bingung, kok jadi bobo sholat zuhur. Oh maksudnya minta 4 real, nggak bisa ngomong Arab, ingin sholat zuhur. Dikasih 4 real makin pede, maghrib keluar salah rakaat. Dikasih 3 real, subuh keluar rakaat ini tuh.
Ya Allah, bahasa penting. Kenapa bahasa penting? Man fahima lugota qaumin faqad amina min fitnatihim. Siapa orang yang paham bahasa satu kampung, satu negeri, aman dia. Orang Betawi jadi driver di Saudi, nggak pakai belajar bahasa Arab lagi, langsung nyetir. Diajak besok sama tuannya ke padang pasir, ketemu batu, kata tuannya hajar, hajar. Sopirnya orang Betawi. Selingan ya, selingan biar nggak ngantuk. Tuh, apa kata hadisnya? Saya terjemahkan. Siapa orang yang hajinya bukan karena gengsi, tapi semata-mata lillah, karena Allah, maka fadilah yang dia dapatkan, kata Nabi, rojaah. Begitu dia selesai haji, dia kembali, kondisi orang tersebut kayaumin waladathu ummu, seperti hari baru dilahirkan dari rahim ibundanya. Allahu Akbar. Hebat apa enggak? Udah 3. Yang keempat, kenapa Ustaz harus lillah? Nah nih, yang kalau bahasanya nih haji itu, kalau tadi guru kita menyampaikan rumah tangga makin sakinah, yang rumah tangga bukan hanya sakinah, hidup makin berkah. Kenapa? Karena orang yang haji karena Allah, bukan karena gengsi. Bukan makin susah. Saya bacain hadisnya. Apa kata Rasulullah? Al-hujjaj wal ummar wafdullah. Adapun para jamaah haji, adapun para jamaah umrah, mereka adalah tamu-tamu Allah. Maka buat mereka Nabi menjamin 3 hal. Oh, banyak nih Bapak Ibu. Yang ngasih jaminan Nabi, bukan ustadz pantun. Yang janji Nabi, bukan janji pilkada. Kalau pilkada beda tipis sama pilkabe. Beneran? Apa bedanya Ustaz? Pilkabe ibu lupa jadi. Pilkada banyak kan begitu jadi. Tapi kalau janji Nabi, janji Quran, insya Allah ada suling, ada peniti, aku nggak akan berpaling ke lain hati. Nabi yang janji. Iya. Apa 3 hal buat yang hajinya bukan karena gengsi, tapi karena Allah? Yang pertama kata Nabi, ya'tihi ma sa'alu. Allah pasti memberi apa-apa yang dia minta. Satu tuh. Yang kedua kata Kanjeng Nabi, orang yang hajinya karena Allah, bukan semata-mata karena gengsi, wa yastajibu lahum mad'au. Allah pasti mengijabah akan doa-doa yang dia munajatkan kepada Gusti Allah. Dan yang ketiga, wa yukhlifu alaihi ma'anfaqu ad-dirhama alfa alfin. Rupiah, dolar, real yang dia keluarkan semua, baik untuk acara ONH-nya, untuk acara walimatus safarnya, untuk acara yang sifatnya di sana, semua kepake. Pulang ke tanah air, Nabi berjanji 1 rupiah diganti beribu-ribu rupiah. Tuh, yang hajinya karena Allah, kebanyakan bukan karena Allah. Gengsi. Inti ngapain haji? Kan bulan depan, tahun depan aneh mau ikut pilkada. Ya. Lah, apa hubungannya haji sama pilkada? Lah kalau aneh udah pulang haji, kan ntar di spanduk ada gelarnya haji. Begitu acara, MC nggak ngucap gelar haji, 2 bulan diambekin tuh MC. Iya. Nah, ayah bunda rahimakumullah, itu perlunya niat yang ikhlas. Boleh saya mantun dulu, boleh? Karena kalau Ustaz Sofyan udah bangun, durasi udah tipis itu. Lah iya, saya harus sadar diri. Habis ini kan saya mau jualan luwak white kopi. Ya. Lah, iya, pokoknya ke Pondok Kopi naik mobil jeep luwak white kopi paling ajib. Nah, saya mau pantun masalah yang gengsi deh, boleh kan? Nah, saat di Samarinda naik taksi, ngajak bunda sambil ngemil roti. Ibadah yang karena gengsi, yang ada ujung-ujungnya makan hati. Tuh, kalau lillah indah, kalau nggak lillah lelah. Makan tape bareng Bu Ade capek deh. Ya,
Silakan Ustaz Sofyan. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Pantun. Kalau Ustadz Pantun tadi mengakhiri dengan pantun, nah saya juga boleh nih, kita juga mikir juga nih Abi. Nah, pergi ke masjid bareng Bang Haji, cakepnya mana nih? Masya Allah, jangan lupa pulangnya mampir ke warung nasi. Jangan naik haji kalau hanya demi gengsi. Masya Allah. Nah, ini Abi Pantun sudah bersiap-siap di venue yang lainnya. Nanti kita akan perdalam tema yang menarik ini di sesi tanya jawab. Ada 3 segmen, 3, 4, dan 5. Kami persilakan para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Namun pemirsa, Ustadz Abi Pantun sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Ke Pondok Kopi bawa tasbih koka. Saatnya Luwak White Coffee bagi-bagi berkah. Mau duitnya? Mau aja mau banget. Cius. Oke ya, Bu, Pak, ke Pondok Kopi naik mobil jeep. Luwak White Coffee makin ajib. Oke, pertanyaannya siapa yang bisa jawab nih? Oke, pertanyaannya gampang aja, Kak. Haji itu rukun Islam yang keberapa? Ya Allah, ini udah duluan nih. Ayo, mana? Sini Neng. Iya, Bu, sini Neng, sini. Masya Allah, duluan udah. Yuk, yuk, kelihatan tuh. Udah hidup udah. Ya. Lihat sana Neng, karena ada nih di tidur. Sini. Nah, enggak batal kok. Karena enggak menyentuh. Ya, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Vika Widya. Saya seorang mahasiswi. Izin jawab pertanyaannya, Ustaz. Apa pertanyaannya? Jawabannya. Saya jadi grogi. Jawabannya ini jawabannya rukun Islam yang kelima. Masya Allah, Bu. Gimana? Kesentul naik mobil bis. Betul habis. Nih hadiahnya. Iya. Ya, selamat ya Neng. Tapi jangan lupa potong pajak ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, masih mau ngaji nggak hari ini? Oke ya, kepada pemirsa dimanapun Anda berada, naik ke atap ngemil duku. Jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Nah pemirsa, kita masuk dalam segmen tanya jawab. Kami persilakan kepada para jamaah berkaitan dengan tema besar kita, yaitu jangan naik haji demi gengsi. Ini menarik sekali. Sudah ada, kami persiapkan satu dari jamaah bapak-bapak, satu dari jamaah ibu-ibu. Kami persilakan terlebih dahulu, boleh berdiri Bapak, diperkenalkan namanya dan disampaikan pertanyaannya yang insya Allah nanti akan jawab Ustaz Riza. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman, jamaah Masjid Telaga Kahuripan. Izin bertanya Ustaz, ibadah haji ini adalah ibadah yang luar biasa. Dia tidak hanya mengeluarkan harta, tapi juga tenaga. Dan insya Allah kalau haji itu biasanya yang berangkat satu orang, biasanya yang ngantarnya bisa 3 atau 4 bis, gitu ya. Dan itu luar biasa. Nah pasti karena tema kita tadi jangan haji demi gengsi, bagaimana caranya memupuk rasa lillah tadi, karena tadi beberapa ayat sudah disampaikan ya. Bagaimana caranya memupuk rasa lillah dalam hati walaupun satu kampung mengantar kita untuk berangkat haji. Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali yang ditanyakan Pak Lukman. Silakan Ustaz Riza. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertanyaan yang luar biasa. Pada tahun 1916, kolonial pemerintah Hindia Belanda menerbitkan ordonansi haji. Apa itu ordonansi haji? Peletakan gelar untuk yang berangkat haji agar mudah untuk diawasi. Sebab pan-islamisme, dia khawatir orang yang pulang haji akan mengancam eksistensi pemerintah kolonial Belanda. Makanya ditandai itu. Namanya poniran pulang haji Muhammad Akbar, ya kan? Ditambahi Haji Muhammad Akbar. Pan-islamisme dia diawasi terus. Apakah pulang haji
orang ini mengancam Belanda atau tidak. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Nah, kalau dia mengancam berarti efek haji ini membuat jihad di hatinya untuk mengusir penjajah Belanda. Nah, gelar haji itu dari pemerintah Belanda agar Anda diawasi dalam proses pan-islamisme. Jadi sebenarnya tidak disyariatkan pakai gelar haji. Contoh, haji sudah 5 kali, masa iya ha 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 ha. Ya kan juga gitu ya kan? Lama amat. Apa maksudnya? Saya jujur secara pribadi, kalau dipanggil haji geli banget. Buat apa ya kan? Maka Pak, jawabannya adalah tadi Ustaz Taifur Kamran dan saya sudah membaca surat Al-Baqarah 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan hajimu, umrahmu karena Allah. Dan ada ayat yang menyambung di Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berarti orang yang berangkat haji, keutamaan yang harus dibawa itu bukan ini guys. Apa ini? Udah mulai pintar. Bukan ini, tapi apa? Fala rofatha. Jangan berbuat zina, jangan berkata-kata yang bermaksiat yang bisa menimbulkan syahwat dan lain sebagainya. Wala fusuko, jangan berbuat fasik. Wala jidala, jangan bertengkar. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Modal pertama itu adalah takwa. Ini ditekankan setiap ibadah yang berlandaskan takwa akan berakhir keridhaan Allah. Puasa karena Allah, solat karena Allah, haji karena Allah, semua akan berdampak pada kehidupan. Itu kenapa ada haji mabrur. Sepulang haji berubah menjadi orang yang lebih baik. Awalnya julid sama orang. Ada temannya baru datang terlambat ke pengajian, julidnya luar biasa. Ada temannya baru pakai mobil baru, pulang haji karena niatnya takwa, tidak mencari gelar, karena Allah minta kemabruran, jadi berubah lembut hatinya. Udah nggak ada julid-julidnya, udah nggak pernah ngomongin orang, udah nggak pernah nyakitin orang. Ngapain juga pulang haji masih ngomongin orang? Ada. Yang mana? Jadi insya Allah apa yang disampaikan Allah dalam surat Al-Baqarah 196 197 melatari kalau ternyata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah war rasuli fa hijratuhu ilallah war rasuli. Ketika niat sudah mantap, membaca ayat, membangun diri, bergerak karena Allah, insya Allah hajinya mabrur. Baik. Jadi walaupun nggak dipanggil Pak Haji, ya nggak apa-apa kali ya. Hai Riza, hei, ya kan nggak kayak Siti Markona itu. Namanya Siti Markona jadi Siti Aisyah. Siti Aisyah, Haja Siti Aisyah, hei, ya nggak gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab insyaallah. Baik Ustaz Rizal, sepertinya sulit juga memang ketika kita menata hati dengan kita berangkat walimatus safar ya, tradisi yang ada di sini ketika kita berangkat haji. Tadi disampaikan bahwa yang mengantar satu kampung ini sulit untuk menata hati agar tidak ujub minimal, untuk tidak sombong. Ini bagaimana Ustaz agar menghindari sifat seperti itu Ustaz? Iya. Kita diajarkan untuk bergerak karena Allah, dilandaskan semua mengerjakan karena Allah, maka kesombongan, khibir, ujub dan lain sebagainya itu tandanya kurang ibadah yang khusyuk. Insya Allah kalau ibadah kita khusyuk, wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar, fahisha dan kemungkaran akan dihindari. Maka awali dengan sholat yang baik, karena haji diiringi dengan sholat yang khusyuk akan memantapkan hati untuk tidak gila dengan gelar dan pujian. Baik. Maka utamakan sholat yang khusyuk,
kuatkan tahajud dan duha, insya Allah hatinya terjaga dari fahisha, perbuatan keji dan mungkar. Sebab sombong, ingin dipuji, bagian dari perbuatan kemungkaran. Baik, terima kasih Ustadz Riza, dan berikutnya nanti akan jawab oleh Ustadz Abi Pantun yang akan ditanyakan oleh, silakan, yang tadi sudah disiapkan oleh, disebutkan namanya dan disampaikan pertanyaannya. Silakan Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutiamah dari Majelis Taklim Al-Mar'atu Sholihah MRTK. Izin bertanya Ustadz, yang mau saya tanyakan, biaya haji kan mahal Ustadz. Padahal kita sudah punya daftar uang dari separuh. Mungkin rencananya, contohnya tahun 2026, kurang setengah. Misalnya yang separuhnya itu demi gengsi Ustadz ya haji, jadi berhutang. Apa hukumnya berhaji berhutang? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Abi Pantun untuk menjawabnya, bagaimana kita ketika berhaji terpaksa harus berhutang nih. Abi, silakan. Iya. Baik, ayah bunda rahimakumullah. Jadi surat ketiga juz keempat ayat ke-97, di situ secara bahasa Al-Qur'annya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti manistatoa ilaihi sabila. Ya, jadi ada kata-kata manistatoa ilaihi sabila, untuk orang yang mampu pada jalannya, mampu pada jalannya. Tadi yang saya garis bawahi dari pertanyaan bunda, demi gengsi, ya Bu, demi apa? Itu udah niatnya udah salah itu, Ibu. Gitu. Saya jujur ayah bunda, ini cerita haji dari 2005 saya dapat amanah untuk berangkat ke sana sampai tahun 2025. Ini tahun ini nggak berangkat karena memang ya takdirnya. Ini jangan berkecil hati, buat yang furoda hampir 100% visanya nggak ada yang keluar tahun ini, gitu ya. Nah, jangan pesimis, berarti memang belum panggilan. Nah bunda, untuk kondisi yang tadi ngebela-belain buat berangkat atau ngebelain gengsi sambil ngutang, mohon maaf, itu berarti niatnya lillah apa li gengsi? Nah, ibadah apapun yang kalau sudah niatnya bukan lillah, lelah. Ya, apa? Lelah. Kenapa Ustaz? Secara general saya bacakan ayatnya, surat 98 juz 30 ayat kelima. Ibu bapak apal kok ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz wa dzalika dinul. Oke, itu ayatnya. Wama, dan tidaklah umiru, mereka diperintahkan liya'budullaha, untuk beribadah kepada Allah, termasuk haji, melainkan harus meluruskan niatnya karena Allah. Jadi kalau misalkan udah niatnya gengsi seperti tema yang kita diangkat hari ini, jujur, apa bahasanya? Mardudatun la tuqbalu, kata Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya, ditolak dan nggak akan diterima. Berarti masuk kategori juga belum mampu. Ustadz, jadi kita nggak jadi haji dong? Jangan heran, nih sebagai motivasi. Motivasi apa? Besok kata Nabi di yaumil kiamah, banyak umat Nabi yang nggak nyampe ke padang Arafah, banyak umat Nabi yang nggak ada di Mekah, banyak yang lagi di dunianya nggak nyampe ke Madinah, tapi mereka predikatnya mendapat predikat haji yang mabrur. Allahu Akbar. Bu, Pak, ini saya mau ngasih motivasi buat diri saya dan juga buat semuanya.
Dan kayaknya hadis ini seakan-akan Nabi tahu kondisi akhir zaman. Karena untuk Kabupaten Bogor kita nyetor yang reguler tahun 2025, maka nungguinnya 35 tahun. Bayangin kalau nyetornya udah umur 75 tahun. Nunggu 35 tahun itu masih hidup aja udah bagus. Betul apa enggak? Itu yang bayar, manggilnya 35 tahun. Gimana buat kita yang nggak bayar-bayar? Siapa yang manggil? Nah, Ustadz jadi nggak bisa haji. Jangan pesimis, ibu bapak. Ini buat kita semua tanpa terkecuali. Dan saya bukan maksud menggurui. Apa kata Nabi? Man sholal fajro fi jamaah. Siapa orang yang menjaga subuhan berjamaah? Subuhan berjamaah. Coy, berjamaah. Kedengeran nggak? Tolong yang belakang jam belakang budak dengerin nih. Biar betul-betul kecil lendek makan bakso rusuk, biar pendek tapi masuk ilmunya. Ya Rob, kameramen aja ketawa tuh, udah dah Ustaz Sofyan tuh. Nah hadis belum kelar ini, gitu kan? Beneran ini hadis. Subuh berjamaah, habis salam jangan lantas kabur. Tolong yang pada nggak demenan jikir habis sholat juga jangan belakang budak dengerin loh deh. Kan banyak nih, ngapain habis sholat jikir-jikir bid'ah ini, dengerin ini hadis sahih. Siapa yang subuhan berjamaah salam dia duduk, yazkurullah, dia berzikir kepada Allah. Terserah zikirnya, apa baca Quran, apa dia murojaah, apa mungkin kajian, sampai datang waktu isyraq, disempurnakan 2 rakaat sholat sunnah isyraq. Nabi yang menjamin kanat ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan rahut Turmuzi. Maka orang yang begitu sama haji umrohnya, sempurna haji umrohnya, sempurna haji umrohnya, sempurna haji umrohnya, diulang sampai 3 kali. Jelas apa enggak? Panjang apa pendek? Masuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Abi. Baik Abi, masih ada 2 segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Tenang Abi, Masya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Abi Pantun tadi menjadi motivasi buat kita semuanya, khususnya bagi mungkin yang saat ini kita belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan agar segera dipanggil ke Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, di segmen 5 nanti ada segmen ulama menjawab, di mana kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Jadi sekali lagi, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami, Anda bisa menulis di kolom komentar kami di Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1 berkaitan dengan tema kita, yaitu jangan haji demi gengsi. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ini jamaah dari Masjid Raya Telaga Kahuripan semakin membludak nih Abi ya. Kalau bahasa pantunnya bagaimana nih Abi nih? Masya Allah, iya. Apa namanya, ada minyak berasa anget, cakep, jamaahnya banyak banget. Masya Allah, Abi mah tembak langsung bisa ya. Iya, sampai keluar-luar, sampai ke parkiran. Masya Allah, buka tenda dong. Berkah. Berkah, amin. Masya Allah. Berikutnya kami persilakan, ini masih ada sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada jamaah yang sudah disiapkan tadi, jamaah dari bapak-bapak ya. Silakan boleh berdiri. Ya, disebutkan namanya dan disampaikan pertanyaannya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Fatur Rahman dari Jamaah MRTK. Ya. Izin bertanya Ustadz, tadi sudah disebutkan bahwa haji ini waiting listnya sudah lumayan lama. Di Jawa Barat mungkin sampai 29 tahun Ustadz. Ya kan? Tadi juga disebutkan bahwa ada ciri-ciri haji yang mabrur dan juga ada amaliyah yang setara mungkin dengan linknya dengan haji. Ini saya tanyakan bahwa bagaimana, apakah ada amalan yang bisa membuat kita segera dipanggil Allah untuk haji? Kan bukannya ada min haitsul yahtasib. Tiba-tiba ada rezeki saja, tiba-tiba kita
mungkin yang waiting list lama tiba-tiba Allah panggil kita untuk segera menaik haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pantun terlebih dahulu yang menjawab, silakan Abi. Abi dulu deh. Kalau tadi kan Ustaz Riza dulu, sekarang Abi pantun. Udah nyala, silakan Abi. Iya, duduk aja Abi. Oke. Karena Bapak Ibu jamaahnya banyak banget Abi. Ini jamaahnya luar biasa. Jadi naik mobil patas, turun di kampung sawah. Cakep. Maafin saya di atas, ibu-ibu pada di bawah. Masya Allah. Ya, saya di mana? Ibu di mana? Ya, maaf. Po Aisyah makan tales. Biasa aja keles. Oke, terima kasih pertanyaannya. Apakah ada amalan khusus yang dimana untuk bisa sampai haji ke Baitullah, gitu ya? Jujur, tadi saya cerita dari 2005 sampai 2025 sekarang. Saya termasuk yang begitu, jujur Ustadz. Jadi betul-betul semuanya tuh ikan mas koki berwarna-warna, rezeki nggak kemana-mana. Nah, karena memang nggak pernah ngeluarin duit sepeser pun untuk ONH-nya. Ya saya, wah itu Ustadz pantun haji kosasi, lah emang ongkosnya boleh dikasih. Lah beneran, saya harus bicara objektif apa adanya, Ibu. Itu kan namanya soto kaki di atas tikar, rezeki nggak ketukar kan gitu. Nah, apakah ada amalan khusus? Jujur ayah bunda rahimakumullah, saya ingat banget dulu masih duduk di bangku aliyah SMA, ada guru saya yang luar biasa, beliau jebolan gontor, melanjutkan ke Mekah, ke Buya Maliki di Mekah lama. Pas pulang masuk ke pesantren itu, saya pun baru masuk di situ kelas 1 SMA, dipanggil saya gitu, Taufikur Rahman, ta'al, siap guru, kue cucur, kue cincin, meluncur ciin. Dulu belum bisa pantun. Oke, gitu. Apa? Kamu mau berangkat haji buru-buru? Iya. Apa pesannya? Kamu hafalkan. Ya, nama guru saya Ustadz Iskandar. Ya, hafalkan itu doa haji dari awal hingga akhir. Kamu hafalkan. Ya, saya termasuk jujur sama guru termasuk yang selalu sami'na wa ata'na. Makanya Allah, saya termotivasi, saya hafalin semua. Dengan izin Allah, ayah bunda rahimakumullah, saat itu 2005 pulang khutbah, pas langsung diinformasikan di bulan November, langsung Desember berangkat, termasuk sampai sekarang 2025 ini. Itu diantaranya. Hanya kalau saya lihat di dalam Al-Quran, boleh nih ditandai nih, surat Ibrahim ayat ke-37. Surat apa Bapak Ibu? Ayat berapa? Nah, di situ ada doa Nabi Ibrahim yang dimana bunyinya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Itu ayatnya ya. Jadi singkat kata, begitu Siti Hajar bunda punya anak Nabi Ismail, ditinggalkan di suatu lembah yang begitu Nabiullah Ibrahim meninggalkan lembah tersebut, itu dapat beberapa hari perbekalan makanan habis, air susu pun sudah tidak keluar, anak menangis dahaga, cintanya ibunda sama anak, dia naik, logikanya nggak akan nyambung, ada air, orang dipandang tandus kok, naik dia Sofa Marwah, satu putaran 750 meter kali 7 putaran, begitu jumlahnya. Dengan izin Allah, ternyata bayi yang meronta-ronta gedor bumi ternyata mengeluarkan air, karena Allah utus malak Jibril. Begitu ngelihat air keluar, diangkat tuh Nabi Ibrahim, digendong sambil berkata Siti Hajar, zamzami, itu tempat yang didoakan Nabi Ibrahim. Apa sih doanya Nabi Ibrahim? Faja'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Itu doanya nih. Ya Allah tolong, faja'al, maka jadikanlah af'idatan minan nas, akan hati-hati yang ada pada manusia supaya cenderung datang ke tempat ini. Nah, ini kalau kita lihat tafsirannya, ada keamalannya. Ulama mengajarkan, maka perbanyak salawat Ibrahimiyah. Ya. Secara amalan ditanya amalannya. Salawat apa? Ibrahimiyah.
Salat apa Bu? Ibrahimiyah. Apa salat Ibrahimiyah? Salawat yang kita baca sebelum kita salam dalam salat. Baik. Tuh Bu, Pak. Ya. Nah, boleh contohnya ada nggak? Boleh ada waktu? Boleh sedikit saja. Nah, dikit. Jadi Kiai Haji Ya. Abdullah Syafi'i, pendiri As-Syafi'iyah, punya murid namanya Kong Jadun, tukang tambel ban sepeda. Minta doain sama Kiai, tukang tambel ban sepeda biar berangkat haji. Ya. Ini apa namanya? Ya Kong, didoain. Nah, ini Kong Jadun 5 waktu nggak pernah tinggal. Punya amalan setiap mau ini maghrib itu puji-pujian, ya Rabbi bil Mustafa, sampai ditambahin tuh, ya Allah ya Rabbi tambahkanlah air rezeki, naik kapal pergi haji bisa ziarah ke makom Nabi. Tetangganya Kong Jadun stres. Iya, logika manusia, tapi Allah punya kehendak lain. Tahun itu ternyata suami dari mertuanya meninggal dunia akan berangkat haji. Lantas mertua bingung siapa yang bisa menggantikan. Ditanya anak yang pertama udah gede, ditanya apa jawabannya? Saya minta mentahnya aja deh. Sambar geledek bocah yang begini nih. Itu kan iya, diajak haji minta mentahnya. Gitu. Akhirnya ini mertua lagi bengong sore-sore tuh. Lagi bengong, siapa yang gua ajak nih berangkat haji? Kedengeran suara mantunya, ya Allah ya Rabbi tambahkanlah air rezeki, naik kapal pergi haji bisa ziarah ke makom Nabi. Kan diulang-ulang tuh, ini suara mantu gua. Habis bisa dipanggil menghadap mertua, ditanya, Jadun siap nggak berangkat haji tahun ini? Apa jawaban dengan begitu sopan menantu mertua? Nyak, kalau nyak mau tahu jawaban saya besok sore denger aja, ya Allah ya Rabbi tambahkanlah air rezeki, naik kapal pergi haji bisa ziarah ke makom Nabi. Berangkat tahun itu. Masya Allah. Jadi nggak ada nggak mungkin Masya Allah. kekuatan doa. Bagian dari wayar zukumen hayu wilayah Betul Tasik sekali. Baik, terima kasih Habib, dan berikutnya kami persilakan Ibu Nina Kartini ya Ibu ya. Silakan boleh berdiri Ibu Nina, dan akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nina Kartini dari Majelis Taim Al-Jahra Kahuripan. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah pengaruh haji terhadap kehidupan di dunia ini? Apakah haji hanya sekedar ritual ibadah atau memiliki pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, seperti dalam bidang ekonomi atau dalam bidang sosial? Baik. Mungkin itu, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Riza. Salah satu knowledge pengetahuan yang membuat kita berhasrat haji dan mencapai gelar haji yang mabrur itu karena kita tahu hikmah dan pesan haji. Haji itu bukan gengsi, haji itu bukan gelar, apalagi untuk meningkatkan strata sosial di masyarakat. Maaf, 1000 maaf. Tetapi haji adalah urusan miniatur Ibrahim kehidupannya yang harus kita pelajari. Qul sadaqallah. Ali Imran 95. Katakan Muhammad, ini betul-betul firman Allah yang benar. Fattabi'u millata Ibrahima hanifah. Ikutlah ajaran Ibrahim yang benar. Ajaran apa? Ternyata haji itu urusan keluarga. 80 tahun nggak punya anak, guys. Wow. Ujian rumah tangga itu macam-macam, ya nggak sih? Ada yang diuji dengan ekonomi, ya kan? Ada yang diuji dengan rasa sakit, ya kan? Ada yang diuji dengan suami, sebab ia tahu suaminya adalah titipan. Kalau tidak diambil Tuhan, diambil, itu dia, ya kan? Bener kan? Ujian rumah tangga itu ada aja. Ibrahim berdoa dalam surat As-Saffat, surat 37. Ayat 100, Rabbi habli minas solihin. Kasih aku anak, karena 80 tahun menunggu anak. Dikabulkan, tetapi bukan anak. Perintah dari Allah, menikah lagi. Wow. Ibu menikah dengan Siti Hajar, kan istrinya 2, ya nggak sih? Ternyata di zaman Nabi menikah itu perintah Allah. Ibrahim menikah perintah Allah, Rasulullah menikah lebih perintah Allah. Lah kalau suami ibu menikah lagi perintah siapa? Nah, itu yang nggak jelas, ya kan? Nah, Rabbi habli minas solihin. Dikasih jawabannya untuk menikah dengan Hajar.
Fabasyarnahu bigulamin halim. Dihadirkan seorang anak yang santun bernama Ismail. Tapi ujiannya nggak selesai. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbauka fangdur madza tara. Ujian datang pada tanggal 8 Dzulhijjah. Sembelih anakmu. Itu kenapa 8 Dzulhijjah disebut hari tarwiyah. Punya anak, menunggu anak, anaknya dipisahkan, begitu anaknya dipisahkan harus disembelih. Wow, itu ujian rumah tangga gak sih? Ujian rumah tangga, Ibu. Haji itu miniatur keluarga. Haji itu kekuatan pondasi rumah tangga, energi rumah tangga. Kalau rumah tangganya ingin baik, sakinah, kuat, belajar kepada Ibrahim, belajar kepada Hajar, belajar kepada Ismail. Itu kenapa pesan haji adalah pesan keluarga. Bangsa ini akan hebat karena masyarakatnya, dan masyarakat ini hebat karena keluarganya. Memiliki istri yang soleha, harapan setiap suami. Betul Pak? Betul Pak? Memiliki anak yang taat adalah dambaan setiap keluarga. Betul Bu? Memiliki suami yang taat, ya Allah, adalah idaman setiap istri. Apalagi sudah ganteng, baik, royal, banyak duitnya lagi. Wow. Iya kan, itu harapan. Harapan ketemu doa, doa ketemu harapan. Tapi sekali lagi diuji sama Allah. Ya. Ternyata kehidupan itu akan diuji. Baik. Apakah Allah atau dunia? Ibrahim lolos dengan menyembelih anaknya. Yang ternyata inna hadalahu wal balaul mubin. Ujian saja. Artinya haji adalah miniatur rumah tangga yang penuh dengan ujian. Maka orang yang rumah tangganya mau bahagia, silakan berhaji dan terapkan ilmu haji dalam keluarga. Insya Allah sakinah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad. Nah, berikutnya pemirsa, kita masuk dalam segmen 5, yaitu segmen ulama menjawab. Kami akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, dan kita masuk dalam segmen Ulama Menjawab. Ini banyak penanya dari Instagram, banyak juga jamaah yang sudah siap. Jadi kita tampung dua-duanya Ustadz Abi. Jadi satu penanya saya akan bacakan dari Instagram, satu lagi dari jamaah deh kalau gitu, kita persilahkan. Tapi kita akan bacakan terlebih dahulu dari Instagram atas nama Heri Setiawan 04 yang akan dijawab Abi Pantun terlebih dahulu. Ustadz, bagaimana kalau sudah haji tapi masih berperilaku buruk, korupsi, mata keranjang, sombong, KDRT, pelit dan lainnya? Mohon nasihatnya Abi. Ya. Ya, lengkap semuanya ini ya Bu ya. Ayah bunda rahimakumullah, panggilan di dunia ini kan ada 3. 1 panggilan sholat, 2 panggilan haji dan umroh, 3 siapa yang mau duluan? Nawarin. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, tua DKM, wakilnya, MC-nya, jamaahnya, kameramennya, penceramahnya, ngancem udah. Nah, di surat ke-29 ayat 45 itu ada kode dari Allah. Jadi ingat ya, panggilan Allah itu 3 ya. Jadi jangan hanya tertuju kepada hajinya, sholat, haji, mati ya. Nah, ayah bunda rahimakumullah, di saat kita konsepnya sudah betul-betul inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu konsepnya awal itu ya, surat Al-Ankabut ayat 45. Sungguh sholat yang benar, maka implikasinya akan mendampak
bahkan bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Di dalamnya ya korupsi, ya Spanyol, separuh nyolong, ya selingkuh, iya, ya dan kakak dah dan kawan-kawannya tuh. Nah, hadirin rahimakumullah, cuman punten, kita baru sekedar menjadi tukang sholat, bukan yang mendirikan sholat. Saya menyimak di Al-Quran di saat Allah menyuruh sholat, itu redaksinya selalu dirikan, bukan tukang. Jadi sudahkah Anda menjadi orang yang mendirikan sholat tapi bukan tukang sholat? Sudahkah Anda yang mendirikan ibadah haji bukan tukang haji? Kalau tukang haji mungkin bisa bolak-balik, tapi di saat orang yang mendirikan, Ustaz, apa bedanya tukang sama yang mendirikan? Oh, beda. Bu, Pak, Ibu bangun rumah tanah 500 meter, surat SHM nama ibu, duitnya ada 3 miliar, panggil arsitektur, bikin gambar, yang kerja ibu apa tukang? Tukang. Dia yang menanggung resiko kepanasan, kena beling, kehujanan. Begitu rumah jadi, Masya Allah, rambutannya ketiban duren, rumahnya keren. Kan udah jadi. Yang nempatin tukang apa yang mendirikan? Mendirikan. Tukang otaknya cuman, waduh, bulan depan serah terima kunci nih, saya di otaknya mana lagi nih orderan berikutnya. Tukang. Tapi yang mendirikan, yang bangga siapa? Yang nggak kepanasan, yang nggak kehujanan, selamatan, ngundang Ustadz Rija, jangan lupa Ustadz Pantun, ya kan, selamatan. MC-nya yang di TV One tuh. Iya, Masya Allah, Bu, pudingnya enak banget tuh. Masya Allah. Singkat kata, Ibu manggil teman-teman foto di depan, foto ruang tamu, tuh yang mendirikan. Kenapa? Ada implikasinya. Dia nggak kepanasan, dia nggak kehujanan. Begitupun haji. Tolong ntar pulang pikirin. Jangan kita jadi orang yang tukang sholat, tapi jadilah orang yang mendirikan sholat. Masya Allah. Baik, terima kasih Abi Pantun atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan kepada jamaah Ibu Siti. Boleh berdiri silakan Ibu Siti. Dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Hasanah dari Ibu Siti Jogrek. Hasanah, ya. Saya mau tanya Pak Ustadz, saya kan belum pernah naik haji, tapi saya pernah mimpi 3 malam itu berturut-turut mimpi naik haji. Jadi dalam perjalanan haji itu tiba-tiba saya tuh ada di tengah-tengah, di depan itu ada Ka'bah, jadi tengah-tengah ini banyak orang. Sampai saya itu masuk itu orang-orang pada minggir semua. Jadi saya tuh kayak presiden lah ibarat kata gitu, maaf ya Pak. Yeah. Sampai saya tuh bisa pegang Ka'bah, sampai saya cium Ka'bah, sampai saya nangis, ya Allah kok saya bisa nyampe sini dalam. Terus saya nggak tahu kalau itu nyata apa mimpi gitu kan. Pokoknya kayak nyata banget. Saya cium itu Ka'bah, saya bilang wangi banget ya Allah, saya bilang gitu kan. Yeah. Terus berikutnya saya ke Hajar Aswad. Begitupun di Hajar Aswad saya cium wangi banget. Ya Allah kok saya bisa ke sini gitu kan. Terus dalam bisikan di kuping saya seperti ini hadiah dari orang tuamu karena kamu telah mengurus orang tuamu dengan ikhlas gitu kan. Sampai nangis. Terus akhirnya dalam saya mungkin lagi tidur dibangunin sama suami, Mama kamu bangun lagi, kenapa nangis gitu kan. Saya langsung istighfar. Jadi apa mimpi saya itu gitu Pak? Apa bisa kenyataan gitu? Baik. Ya. Baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bercerita panjang tentang mimpinya Ibu Siti ya. Silakan, bagaimana Ustadz Riza? Ternyata lebih panjang ceritanya daripada jawabannya. Kecil lendek makan bakso rusuk. Cakep. Biar pendek yang penting masuk. Berarti pendek aja Ustadz Riza jawabannya. Oke, karena durasi Ustadz. Ibu Siti Hasanah, seseorang bertanya kepada Rasulullah tentang amal yang paling dicintai Allah. Ayyul a'mal ahabbu ilallah ta'ala. Beliau menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Karena Anda sudah merawat orang tua, sayang sama orang tua, berarti Anda mendapatkan ridhonya Allah. Ridho Allah ada pada ridhonya orang tua. Maka seseorang yang berkorban untuk orang tua, berbuat baik untuk orang tua, sudah mendapatkan ridhonya Allah. Tadi kan baru mimpi ya, belum berhaji kan?
Yang Anda ceritakan mimpi tapi kayak kenyataan aja. Datang ke Hajar Aswad, udah kayak presiden gitu ya. Kemudian cium, Masya Allah. Dan itu mimpi baik dari Allah. Karena mimpi itu ada dua. Mimpi dari Allah, mimpi dari syaitan. Kalau mimpi jelek, mimpi buruk yang tidak membuat Anda bahagia, nggak usah dipikirkan. Langsung meludah ke 3 kiri dengan membaca ta'awud, dan itu mimpi dari syaitan. Tapi kalau mimpi dari Allah, mimpi yang menyenangkan, membahagiakan, dan insya Allah the dreams come true. Amin. Mimpi itu akan menjadi kenyataan. Insya Allah Anda berangkat. Amin, amin. Catat catatan saya, Anda termasuk duyufullah. Amin. Tamunya Allah. Amin. Kapan berangkatnya? Tunggu duit ya. Amin, amin. Semangat dulu, insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz Riza Muhammad, Abi Pantun, terima kasih atas tausiah yang disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada hadir di sini dimudahkan oleh Allah untuk segera dipanggil ke Baitullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bagi yang berangkat haji benar-benar meningkat ketakwaan dan juga berubah perilaku, jangan hanya demi gengsi. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadi ibroh dan hikmah yang menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah yang diasuh langsung oleh Ustadz Koh Dennis Lim dengan narasumber kita yang sangat menarik sekali, yaitu Bang Geri, bersyukur melalui sedekah cukur. Luar biasa, dengan bercukur menggratiskan, dan dana yang didapatkan dari cukur semuanya disumbangkan ke saudara-saudara kita di Palestina. Masya Allah. Kita akan simak nanti sesaat lagi pukul 14.00 dalam program Sah. Akhir kata, mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini pemirsa dipersembahkan oleh Sarung Wadimor serta didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda rahimakumullah, mari kita tengadakan kedua tangan kita, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hajjam mabrura. Ya Allah, jadikan saudara-saudara kami yang tahun ini menjadi duyufur rahmanmu, juga saudara-saudara kami yang sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima, jadikan hajinya haji yang mabrur, wasa'yam maskuro, jadikan sa'inya ibadah sa'i yang kau terima, wa zamban maghfuro, dosa-dosa yang engkau ampuni, wa amalan solihan makbula, dan segala amal ibadah yang telah dikerjakan menjadi amal ibadah yang kau terima, wa tijaratan lan tabur, jadikan ya Allah kembali ke tanah air engkau berikan perniagaan yang tidak pernah mengalami kebangkrutan. Ya Allah, buat kami yang ngaji hari ini mengangkat tema haji, kami minta padamu, Allahumma rizukna, anugerahkan rezeki kepada kami, wa ahla baitina, keluarga besar kami, wa dzurriyyatina, bahkan ke depan anak cucu kami, ila haji baitikal haram, engkau berikan kemampuan untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, wa ziyarata fi qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bisa berziarah ke makam kecintaan kami baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh